Ya, kisah pertama Allah Subhanahu wa taala munculkan kisah Ashabul Kahfi di mana fokus pembahasannya adalah tentang fitnah, dan fitnah yang berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi adalah fitnah yang berkaitan dengan agama, fitnah yang berkaitan dengan akidah. Ya, maka seakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita belajar dari Ashabul Kahfi bagaimana kita menghadapi fitnah agama, yang menghadapi fitnah yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Ya, karena mereka ini adalah para pemuda yang rela meninggalkan negerinya untuk sembunyi di gua hanya untuk mempertahankan keimanan dan akidahnya. Ya, jadi kisah Ashabul Kahfi punya korelasi yang sangat kuat ya dengan fitnah dalam masalah akidah atau dalam masalah agama. Kisah kedua ada di surat Al-Kahfi ayat yang ke-32, yaitu tentang kisah Sahibul Jannatain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatain min a'nabi wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a." Dan berikanlah wahai Muhammad perumpamaan kepada mereka tentang dua orang laki-laki yang kami jadikan bagi salah seorang di antara keduanya jannatain, ya dua kebun. Dua kebun. Dan kata jannah yang kita artikan ke dalam bahasa Indonesia dengan kebun, tapi kalau kita mengkaji lebih dalam tentang bahasa Arab, ya khususnya bahasa Al-Qur'an, nanti kebun dalam bahasa Arab bukan hanya jannah. Ya, ada bustan, kemudian ada hadiqah, kemudian ada raudhah, kemudian ada jannah. Dan jannah ini adalah kebun yang paling indah di antara kebun-kebun yang ada. Ya, karena jannah itu diambil dari kata jim, nun, dan nun, yang maknanya adalah tersembunyi. Ya, maka setiap yang punya akar kata jim, nun, dan nun, ya dia mengandung makna tersembunyi. Maka kenapa jin disebut dengan jin? Karena dia tersembunyi dari pandangan kita. Kenapa janin disebut janin? Dia tersembunyi di rahim ibunya. Dia tertutup di rahim ibunya. Ya, kenapa junun, gila, ya disebut dengan junun? Ya, karena dia menutup akal seseorang sehingga tidak bisa berpikir. Ya, kemudian ada janan, ya perasaan. Ya, karena perasaan seseorang tertutup dari kita. Kemudian ada junnah, tameng, perisai, karena dia menutup tubuh seseorang dari serangan musuh. Dan termasuk dengan jannah. Ya, karena saking rindangnya pepohonan yang ada di dalamnya, sampai seseorang itu tertutup dari sengatan matahari, tertutup dari sengatan sinar dan cahaya matahari, juga tertutup dari pandangan orang-orang yang ada di luar. Dan biasanya jannah itu terletak di puncak gunung. Ya, dan satu jannah saja sudah luar biasa. Dan orang ini punya dua jannah. Ya, di mana jannahnya itu isinya adalah pohon-pohon anggur yang di sekelilingnya itu ya ditanami pohon-pohon kurma. Dan waja'alna bainahuma zar'a, dan di antara dua kebun itu ada ladang ya untuk tanaman-tanaman yang lain. Ya, sebuah kebun yang luar biasa, menakjubkan. Ya, bahkan kalau kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya, ya kita pun akan tahu betapa luar biasanya kebun ini. Ya, tapi kebun yang luar biasa, ya ajaib ya bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam sekejap kemudian Allah binasakan ya kebun itu karena kekufuran pemiliknya. Ya, maka kisah Sahibul Jannatain menggambarkan tentang fitnah yang berkaitan dengan harta. Ya, fitnah yang berkaitan dengan harta. Maka kalau kita ingin berhasil melewati fitnah harta, belajarlah kepada Sahibul Jannatain. Ya, kemudian kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perjalanan Nabi Musa ketika nanti diterangkan dalam sebuah hadis, ketika ditanya siapa yang paling berilmu dari Bani Israel, maka Nabi Musa mengatakan saya. Dan memang Nabi Musa adalah pemimpinnya Bani Israel. Nabi dan Rasulnya Bani Israel. Wajar kalau Nabi Musa ya menyatakan dirinya adalah yang paling berilmu. Dan beliau bukan seorang Nabi dan Rasul, tapi bahkan ulul azmi. Bahkan Allah berikan keistimewaan dengan langsung diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi kalimullah. Tapi ternyata Allah tidak ingin. Ya, setinggi apapun ilmu seseorang mengklaim dirinya adalah orang yang paling berilmu. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas orang yang berilmu itu masih ada alim.
ya, yang maha berilmu, yang maha mengetahui. Nah, sehingga Nabi Musa diperintahkan untuk belajar kepada salah seorang yang Allah berikan ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Dan itu pun nanti kalau ditadaburi mengandung banyak pelajaran. Ya, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya, aku tidak akan berhenti berjalan ya sebelum sampai ke pertemuan dua laut. Ya, karena seseorang yang dicari oleh Nabi Musa, ia berada di pertemuan dua laut, au amdiya huquba, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Nah, ini semangat yang luar biasa berkaitan dengan menuntut ilmu. Ya, Nabi Musa yang sudah punya ilmu yang luar biasa, tapi tidak ada batas bagi seseorang untuk menuntut ilmu. Dan ya, lagi-lagi berkaitan dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir ini, pembahasannya berkaitan dengan fitnah ilmu. Ya, betapa banyak sekarang orang yang kemudian terfitnah, ya disebabkan karena ilmu yang dia miliki. Maka kalau kita ingin selamat dari fitnah ilmu, ya kita belajar dari kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kemudian kisah yang keempat dan kisah yang terakhir adalah kisah Dzulqarnain, pemilik dua tanduk. Ya, sebagian mengatakan kenapa dinamakan Dzulqarnain, pemilik dua tanduk, karena kekuasaannya ya dari tanduk timur sampai tanduk barat. Ya, saking luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Dzulqarnain. Dan Allah Subhanahu wa taala mulai kisah Dzulqarnain di surat Al-Kahfi di ayat yang ke-83, wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain, katakanlah, akan kubacakan kepada kalian tentang kisahnya. Ya, tentang kisahnya. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala munculkan kisah Dzulqarnain di dalam surat Al-Kahfi? Karena kisah Dzulqarnain berkaitan erat dengan fitnah kekuasaan. Ya, di mana orang yang dahulu sebelum punya kekuasaan bisa jadi baik. Tapi giliran sudah masuk ke lingkaran kekuasaan bisa jadi berubah menjadi orang yang jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan, ya sifatnya berubah 180 derajat. Makanya lagi-lagi kalau kita ingin terhindar dari fitnah kekuasaan dan berhasil menjalani ujian, bagi mereka yang diberikan kekuasaan, maka silakan belajar ya kepada Dzulqarnain. Seorang yang Allah berikan kekuasaan tapi ternyata dia tetap teguh dalam keimanan, ya teguh dalam kebenaran. Nah, maka 4 kisah yang ada di surat Al-Kahfi ini semuanya menakjubkan, ya, dan semuanya mengandung tema ujian. Kisah Ashabul Kahfi berkaitan dengan ujian dalam masalah agama atau keyakinan. Kemudian kisah Sahibul Jannatain berkaitan dengan ujian yang berkaitan dengan harta. Kemudian kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya berkaitan dengan fitnah ilmu. Kemudian kisah Dzulqarnain berkaitan dengan fitnah kekuasaan.